Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa bersama saya dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat, pemikiran, dan terkait dengan pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang metode filsafat, ya, sebagai bagian dari rangkaian penjelasan apa itu filsafat, ya. Kemarin saya sudah menjelaskan, atau di beberapa konten saya sudah menjelaskan filsafat Prasokrates, yaitu filsuf alam, terus kemudian dengan filsafat alamnya, terus kemudian ada Sokrates, kemudian Plato, Aristoteles, juga sudah pernah saya bahas. Terus kemarin juga apa itu objek materia dan objek formal sudah saya bahas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode belajar filsafat, yang dimana metode belajar filsafat ini penting untuk kita pahami agar kita ketika belajar filsafat mendapatkan kemudahan dalam memahaminya. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham tentang metodenya atau caranya, apa sajalah, belajar apa saja, terutama filsafat, maka kita akan mengalami kesulitan. Yang pertama yaitu di dalam metode filsafat, yaitu ada metode sistematis, gitu. Apa itu metode sistematis? Yaitu metode yang dilakukan oleh para atau mahasiswa yang ingin belajar filsafat, atau orang-orang yang ingin belajar filsafat dengan cara banyak membaca buku-buku filsafat, dengan memahami pengertiannya, objek yang dikaji, sistematika filsafatnya, makna ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini berupaya dibaca atau dipahami untuk menemukan pemahaman dasar itu dalam memahami filsafat. Artinya kita bisa menggunakan metode sistematis ini dengan banyak membaca buku, referensi yang ditulis oleh para akademisi dan sebagainya, melalui jurnal, tesis, disertasi, atau buku-buku yang memang dikhususkan untuk membahas masalah filsafat dan sebagainya. Itu bisa dipelajari secara sistematis, gitu. Yang kedua, untuk belajar filsafat kita membutuhkan apa yang disebut dengan metode historis. Metode historis adalah mempelajari sejarah filsafat dari seluk-beluk kelahirannya, terus kemudian lahirnya filsafat itu dari mana, yaitu belajar filsafat Yunani, terus kemudian Barat, filsafat di dunia dan di kalangan filsuf Muslim, filsafat Kristen, dan semuanya, yaitu terkait dengan seluk-beluknya, lahirnya dan arahnya. Misalkan kalau kita pernah melihat atau pernah membaca tentang buku-buku filsafat, maka kita akan dihadirkan berbagai macam sejarah kemunculannya. Tetapi kemudian juga ada buku yang berbeda. Misalkan contohnya The History of Philosophy yang ditulis oleh Robert Merton dan C. Solomon, misalkan. Itu memberikan satu pandangan yang berbeda tentang lahirnya filsafat, bahwa filsafat itu di buku itu tidak dari Yunani, melainkan dari proses peradaban yang cukup panjang, yaitu dari Cina, India, terus kemudian ke Mesir, terus kemudian dari Mesir itu baru ke Yunani, itu seperti itu. Bahkan di buku itu juga dijelaskan bahwa filosof pertama yang diakui di buku itu bukanlah Thales, tetapi kemudian itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu Thales berada di posisi keempat kalau di buku itu, ya, di buku yang ditulis oleh Robert Morton dan J. Solomon, The History of Philosophy judulnya, seperti itu. Nah, ini kajian histori ini kemudian mampu memberikan pandangan-pandangan tentang biografi, terus kemudian pengaruhnya di dalam
pengaruh tokoh di dalam filsafat, terus pemikiran-pemikirannya, terus bagaimana filsafat dewasa ini, semuanya akan menjadi bagian dari kajian atau metode historis ini. Ya, karena ini menjadi penting, maka kita harus berupaya untuk belajar apa namanya, belajar metode ini. Dua metode, yang pertama itu adalah sistematis, kemudian metode historis. Ini juga harus kita pelajari agar kita mudah nanti dalam memahami filsafat. Yang ketiga yaitu metode kritis. Metode kritis ini adalah bagian yang tertinggi dalam metode kita gitu. Maka setelah melewati metode sistematis, metode historis, maka yang terakhir adalah metode kritis. Ya, ini dapat dilakukan eh, apa namanya? Dilakukan untuk lebih hebat gitu dalam memahami filsafat. Dua metode di atas ketika sudah dilewati, bagaimana mau mengkritisi jika sejarah filsafat tidak tahu, terus kemudian eh, pengertian ontologi dan sebagainya tidak tahu, maka terus sejarah filsafat tidak tahu, maka kita tidak bisa mengkritisi filsafat itu sendiri gitu. Nah, dalam metode kritis ini melibatkan penalaran yang kontemplatif dan radikal. Bahkan pemikiran para filosof bukan hanya sekedar dipahami, tetapi kemudian pemikiran-pemikirannya kemudian dikritisi oleh kita gitu, seperti itu. Saya sampaikan tentang metode kritis, tetapi juga tidak hanya berhenti di sini sebenarnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ada metode deduksi, terus kemudian metode induksi, terus kemudian metode dialektik, ya seperti itu. Mungkin itu harus kita pahami juga, tidak sebatas pada metode yang tiga tadi, tetapi ada juga metode ini, metode deduksi, yaitu berpikir menarik kesimpulan dari prinsip umum kemudian diterapkan pada sesuatu yang memiliki sifat atau bersifat khusus. Itu metode metode deduksi. Terus kemudian metode induksi adalah metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum. Terus kemudian yang ketiga adalah metode dialektika, yakni metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui tiga tahap atau jenjang, yakni tesis, antithesis, antitesis, dan sintesis. Ini kemudian menjadi bagian terpenting dari cara kita belajar filsafat ya. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin belajar filsafat, coba pelajari tiga tiga metode ini dulu. Perbanyak baca, terus kemudian banyak menggali tentang sejarah filsafat, itu mulai dari pemikiran tokoh dan sebagainya, terus kemudian mencoba untuk mengkritisi, memahami dan sebagainya. Kalau kita ingin menggunakan tiga metode yang berbeda, yaitu metode deduksi, induksi, dan dialektika juga tidak apa-apa. Maka kita harus pahami artinya mana yang lebih enak untuk kita gunakan. Mungkin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.